Baik, pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, pada karomah spesial Nuzul Quran ini kita juga akan kedatangan tamu. Tapi sebelum dua narasumber ini, kita akan simak satu lagi tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Aziz Fatoni. Beliau adalah pengasuh rubrik kajian kitab Al-Kabair. Kalau tadi sudah sore, karomah sore, sekarang kita masuk ke pengasuh rubrik Karomah Fajar, yakni Gus Al-Mukarram Gus Aziz Fatoni. Beliau akan menyampaikan tema mulia karena Al-Quran. Kepada Al-Mukarram Gus Aziz Fatoni, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala al-Qur'ana tibyana likulli syai'. Allahumma fassalli wa sallim wa majid wa akrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala ta'ala fi kitabil karim, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, saudara-saudara pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia Al-Fakir bisa menyapa panjenengan semua. Semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat, terutama kesehatan iman dan Islam kita. Semoga diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, menetapi kebenaran Islam, bersabar atas segala bala dan ujian sebagai konsekuensi kita dalam memegang teguh Islam hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia dengan Al-Qur'an. Tentu kita memulainya dari Al-Quran itu sendiri sebagai perkara yang agung, sebagai sesuatu yang sangat mulia. Kita tahu Al-Quran itu adalah kalamullah. Menjelaskan surat Yusuf ayat 2. Beliau menyatakan, "Falihada unzila ashraful kutubi bi ashrafil lughati." Oleh karena itu, kitab paling mulia, yakni maksudnya adalah Al-Quran, ini diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Jadi sebelumnya beliau menjelaskan tentang kemuliaan, keutamaan bahasa Arab yang memiliki kosakata yang sangat kaya, bisa menyampaikan makna yang beribu makna, ya, yang sangat bisa menyentuh hati dengan berbagai makna yang diinginkan. Jadi dia diturunkan dengan bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa yang ada, atau di antara bahasa manusia yang dikenal. Ala ashrafur rusuli, kepada Rasul yang paling mulia juga. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia termulia. Bahkan menurut pendapat yang arjah adalah makhluk paling mulia secara mutlak. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia, ya. Tidak berhenti di situ. Bisifarati ashrafil malaikah, dengan perantaraan malaikat yang paling mulia juga. Siapa? Yaitu pemimpin para malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana dzalika fi ashrafi biqa'il ardi, dan itu terjadi di tempat atau di bagian bumi yang paling mulia juga. Mana itu? Yaitu Al-Haram atau Al-Haramain. Jadi Al-Quran ini turun antara di Makkah dan Madinah, ya, sehingga ada istilah ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Meskipun secara istilah kemudian Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrah dan Madaniyah diturunkan setelah hijrah meskipun berada di Makkah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tidak berhenti di situ.
wa butudi'a inzaluhu fi ashrafi syuhuris sanati. Dan turunnya Al-Quran ini dimulai dengan bulan yang paling mulia dalam setahun, yaitu apa? Yaitu Ramadan. Wa huwa Ramadan. Dan kami tambahkan terjadi di malam yang paling mulia di antara malam-malam yang ada, yaitu malam Al-Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Fakamula min kullil wujuh, kata beliau. Maka Al-Quran ini adalah firman Allah yang sangat dahsyat, yang sangat sempurna dari segala aspeknya. Dari segala aspeknya. Kita lihat dari aspek apa dia. Maka kita akan jumpai Al-Quran ini sebagai sesuatu yang sangat mulia. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita untuk mengetahui betapa mulianya Al-Quran ini bagi kehidupan kita. Kalau tadi kan terkait Al-Qurannya. Nah, ini bagaimana posisi Al-Quran ini dalam kehidupan kita? Maka sebagaimana disinggung oleh beberapa pembicara sebelumnya, bahwasanya Al-Quran ini adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan batil. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan petunjuk, maka kita bisa membayangkan bahwa kita ini sedang berada di sebuah tempat, dan kita saat ini memang berada di dunia. Nah, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, kita bayangkan seolah-olah ketika kita melakukan ya sebuah kegiatan, misalkan apa? Menjelajah. Ya, menjelajah. Maka apa yang penting untuk diketahui adalah rute, adalah peta, ya, adalah roadmap. Ya. Maka posisi Al-Quran ini bagi manusia itu adalah petunjuk yang menunjukkan jalan, ya, sehingga manusia ini menjadi tahu dari mana sebetulnya dia berasal, untuk apa sebetulnya dia itu ada, dan nanti dia akan kemana, sehingga tahu sejatinya diri dia berada di dunia ini sebagai apa dan untuk apa. Ini adalah hal yang sangat-sangat berharga dari Al-Quran ini bagi manusia. Sehingga aspek bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk, ini adalah aspek yang inti daripada diturunkannya Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berlaku zalim terhadap hambanya. Allah menciptakan manusia, menempatkan manusia di dunia, ya, dan Allah tidak membiarkannya. Tentu Allah menurunkan yang namanya petunjuk, dan Allah mengangkat rasul-rasul dari kalangan manusia juga agar bisa diterima, ya, agar tidak dituhankan, justru agar tidak disalahpahami. Ya, disalahpahami maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila diutus malaikat misalkan sebagai rasul, sebagai nabi, ya, maka manusia punya alasan untuk tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena contohnya adalah malaikat, ya, makhluk yang tidak punya hawa nafsu, punya alasan. Ya. Nah, ini diutus utusan rasul dan nabi dari kalangan manusia sendiri, sehingga mereka. Halo, Ustaz Azizi. Halo. Ustaz Azizi. Ya. Kayaknya beliau freeze ya. Ya. Ya, Ustaz Ainun. Kita coba lagi sambung dengan beliau. Assalamualaikum, Ustaz Azizi. Ya, kayaknya terputus ini ya dengan beliau. Iya. Baik, pemirsa Kafah Channel di Rahmatullah SWT, masih bersama kami dalam Karomah edisi spesial Nuzulul Quran, sambil kita mencoba kontak lagi Al-Mukarram Gus Azizi Fatoni. Ya,
Jadi sambil tim mungkin masih menghubungi Ula, lah ini ada waktu kesempatan buat kita untuk digital movement lagi. Betul. Nah, jadi untuk meramaikan lagi jagat media sosial. Jagat medsos, dan tadi sudah 1.500 lebih ya viewernya, dan alhamdulillah tidak berkurang. Jadi masih stay tune di Kafah Channel. Nah ini alhamdulillah. Monggo yang masih di meeting room Zoom ya, ini bisa diklik, di screenshot semuanya ya, yang juga lagi nonton. Nah, layarnya ditaruh di belakang, di foto ya kan. Nah, nanti diviralkan di Facebook, di Twitter, atau mungkin di Instagram ya yang punya. Dan luar biasa malam hari ini benar-benar spesial ya. Iya. Baik. Kalau nontonnya sambil dengan pasangan, dengan istri, dengan keluarga, bisa foto bersama juga. Ini malam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan ya, apalagi alhamdulillah dengan dakwah ini. Iya. Baik, kami mohon maaf ada kendala teknis dengan Gus Azizi, jadi belum bisa nyambung. Kita langsung masuk ke cangkruan dakwah. Alhamdulillah. Dakwah. Ya, mudah-mudahan ini tadi kan suaranya agak sedikit kendala ya. Iya. Insya Allah kita masuk ke cangkruan dakwah dulu. Setelah cangkruan dakwah masih ada narasumber tamu, yakni Kiai Yasin Mutohar. Jadi jangan kemana-mana ya, ini saksikan dulu cangkruan dakwah. Salamullah ala Tuhan ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Tuhan salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sahur ngopi, buka ngopi, sahur ngopi, buka ngopi, jangan tambah informasi, dakwah Islam ini. Sahur ngopi, buka ngopi, sahur ngopi, buka ngopi, jangan selalu tambah di dakwah Islami, di dakwah Islami, di dakwah Islami. Sana